Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya belusukan ke situs-situs sejarah dengan Medan Hijau. Nah Sobat Medan Hijau, kali ini saya akan kembali menelusuri sebuah situs sejarah berupa candi yang ada di kota Blitar ini. Berhubung saya masih berada di kota Blitar, nah saya juga akan kembali lagi menelusuri sebuah situs atau sebuah candi yang ada di kota Blitar ini, yaitu Candi Gambar Wetan. Pastinya Sobat Medan Hijau sudah penasaran kan untuk gimana Candi Gambar Wetan ini? Nah, yuk ikut dengan saya untuk menelusuri sebuah Candi Gambar Wetan yang ada di kota Blitar ini. Situs Candi Gambar Wetan berada di Dusun Gambar Anyar, Desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang pastinya masih di Indonesia Raya. Candi ini berada dalam lingkungan PT Perkebunan Dagang dan Gambar, atau disebut yang paling dikenal oleh masyarakat ialah Perkebunan Gambar. Nah Sobat Medan Hijau, berdasarkan pahatan angka tahun yang ditemukan di situs Candi Gambar Wetan ini, dapat kita ketahui bahwa candi ini telah berada di masa Kerajaan Majapahit. Pahatan angka pada lapik arca Duara Pala bagian sisi kanan trap anak tangga menuju komplek halaman candi, yaitu 1360 Saka atau 1438 Masehi. Angka tahun inilah tersebut sejaman dengan masa pemerintahan Ratu Suhita atau pemimpin ke-6 yang memerintahkan Kerajaan Majapahit pada tahun 1429 hingga 1447 Masehi. Kemudian pahatan angka pada tahun 1299 Saka atau 1377 Masehi. Nah Sobat Medan Hijau, pada dua lafik arca Duara Pala yang berada di bagian sebelah kanan dan kiri tangga menuju halaman ke-1, angka tahun tersebut sejaman dengan masa pemerintahan Raja Ayam Wuruk atau Raja Nasagara yang merupakan Raja Majapahit yang keempat yang memerintah pada tahun 1351 hingga 1389 Masehi. Dan beberapa pahat angka tahun lainnya yang juga sejaman dengan masa Kerajaan Majapahit. Selain pahatan angka tahun, keberadaan candi ini telah diuraikan oleh Pujangga Manik dalam perjalanannya ke Jawa Timur pada abad 15 Masehi hingga awal abad 16 Masehi. Nah Sobat Medan Hijau, sementara itu Pujangga Manik ini adalah seorang Brahmana dari Sunda kuno yang mengembara hingga ke Jawa Timur. Dalam kitabnya diuraikan tentang kedatangannya Pujangga Manik ke Gunung Kamput Kelut dan untuk mengunjungi Rabut Sepasajen. Nah Sobat Medan Hijau, kemungkinan ya Rabut Pasajen inilah yang dimaksud oleh Pujangga Manik adalah Candi Gambar Wetan. Candi Gambar Wetan mempunyai pembagian pola halaman seperti susunan pola halaman pada situs Candi Penataran, yaitu terbagi dalam 3 halaman candi. Berjajar ke belakang mengikuti kontur tanah dengan bentang alam yang semakin ke belakang kontur tanah semakin tinggi. Nah, candi induk terletak di halaman paling belakang dengan posisi lebih tinggi dari halaman lainnya. Nah Sobat Medan Hijau, namun sebelum memasuki area halaman ke-1, terdapat susunan anak tangga berupa undak-undakan dengan jumlah
58 buah anak tangga. Nah, Sobat Medan Hijau, susunan anak tangga ini merupakan akses menuju komplek halaman Candi Gambar Wetan. Susunan anak tangga atau muka, undakan-undakan di sisi kanan dan kirinya. Arca Dwara Pala yang berada sebelah kanan tangga masuk oleh masyarakat disebut dengan nama Mbah Bodo, dan yang sebelah kiri disebut dengan Mbah Dewata. Setelah akses melalui undak-undakan, maka susunan struktur selanjutnya merupakan bagian dari halaman ke-1. Halaman candi yang ke-1 dan kedua lalu ketiga ditandai dengan gapura masuk, dilengkapi 2 arca Dwara Pala, kecuali untuk menuju halaman ketiga, yang mana pada halaman ketiga ini tidak terdapat arca Dwara Pala. Pada halaman ketiga di situs Candi Gambar Wetan ini terdapat 4 buah struktur. Maksud saya 4 buah struktur yang berjajar dari selatan ke utara, yaitu candi pertama, candi ketiga, dan candi kedua, dan candi keempat. Pada situs Candi Gambar Wetan terdapat pahatan relief naratif yang begitu sangat indah, terutama yang menghiasi struktur candi ketiga. Relief tersebut menggambarkan rangkaian cerita tentang proses bercocok tanam padi. Diawali dengan proses menanam, memanen, menyimpan, mengolah hasilnya hingga dapat menikmati berupa nasi. Nah, Sobat Medan Hijau, temuan relief dengan adegan yang menunjukkan cerita dari Panji Wasengsari menjadi sangat istimewa, karena belum pernah ditemukan relief cerita Panji yang sudah jelas bagian per bagian ceritanya. Nah, Sobat Medan Hijau, upaya pelestarian terhadap Candi Gambar Wetan ini sudah dilakukan sejak masa kolonial Belanda, yaitu diawali peneliti Belanda Verbeek pada tahun 1890 ketika beliau mengunjungi Candi Gambar Wetan ini. Verbeek menyebutnya dengan Candi Gambar. Nah, kunjungan Verbeek ini dimuat oleh N.J. Krom dalam Ravoton van de Autoconfidence atau ROD. Dalam laporannya diuraikan tentang adanya bangunan candi yang tersusun dari batu andesit berukuran 8,40 meter persegi. Lalu beberapa batu candi yang muncul di permukaan tanah. Juga adanya arca Dwara Pala. Nah, dalam laporan ini Sobat Medan Hijau diinformasikan mengenai arca Dwara Pala yang kecil berangka tahun 1332 Saka atau 1410 Masehi yang berasal dari gambar Candi Gambar Wetan ini yang berada di kantor Bupati Blitar, dan saat ini arca Dwara Pala tersebut dibawa ke Museum Penataran. Nah, Sobat Medan Hijau, kemudian Knebel dalam Rapporten van de Autoconfidence Commissie atau ROC pada tahun 1908, beliau menjelaskan adanya sebuah arca Dwara Pala dari Candi Gambar Wetan ini yang bertuliskan angka tahun menggunakan huruf Jawa kuno yang menunjukkan angka 1332 Saka atau 1410 Masehi. Nah, sekarang arca tersebut dibawa ke kantor Bupati Blitar. Nah, Sobat Medan Hijau, sedikit nih informasi kepada para Sobat Medan Hijau. Pada tahun 1992 ketika tim SP Jawa Timur melakukan ekskavasi di situs Candi Gambar Wetan ini, menemukan data arkeologi berupa reruntuhan candi yang letaknya 17 meter dari situs Candi Gambar Wetan 1 ke arah utara. Candi Gambar Wetan 1 adalah candi yang saat itu sudah ada di permukaan tanah
dan sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, pada tahun 2009 dilakukan kegiatan pemetaan dan penggambaran yang diketahui adanya singkapan tanah yang memperlihatkan adanya struktur di sebelah utara candi. Lalu ya Sobat Medan Hijau, di tahun 2012 hingga tahun 2019 dilakukan kegiatan ekskavasi penyelamatan yang berhasil menampakkan berbagai temuan struktur baik yang ada di halaman 1, 2, dan 3. Upaya pelestarian lainnya yang dilakukan oleh BPZB Provinsi Jawa Timur ini adalah dengan melakukan pencatatan dalam kegiatan inventarisasi, melakukan konservasi secara berkala dan menempatkan juru pelihara. Nah Sobat Medan Hijau, Candi Gambar Wetan ini sekitar 7 km ke arah utara dari Candi Penataran. Dan Candi Gambar Wetan ini yang ada di Ngeglok Blitar ini memiliki 3 tingkat pelataran dan puncak tertinggi untuk orang suci. Candi Gambar Wetan berbentuk seperti halaman yang terdiri dari 3 tingkat atau pelataran. Halaman 1 memiliki ukuran yang tidak terlalu lebar, terhubung dengan halaman kedua yang dijaga oleh sepasang dua rapala bertubuh kecil. Halaman 2 lebih besar dan memiliki sisa bangunan yang diperkirakan adalah batur atau pendopo panjang untuk istirahat. Sedangkan halaman 3 merupakan halaman tertinggi yang terdapat candi yang dipercaya sebagai candi utama. Nah Sobat Medan Hijau, ditambah dengan semakin tinggi halaman tersebut, maka tempat itu merupakan tempat suci seperti kepercayaan orang zaman dulu. Jadi semakin tinggi tingkat, semakin suci tempatnya. Yang boleh masuk cuma orang tertentu seperti pendeta dan lainnya. Sedikit lagi ya Sobat Medan Hijau, didasarkan pada tinggalan arkeologi bahwa Candi Rabut Pasajen atau Gambar Wetan ini karena lokasinya mirip seperti lokasi yang ada di Penataran, berada di lereng Gunung Kelu, berbentuk seperti batu bertingkat dan dihiasi relief serta di atas Candi Penataran. Nah Sobat Medan Hijau, inilah kita menelusuri sebuah candi Gambar Wetan yang ada di Blitar ini. Sampai sini dulu penelusuran kita dan mengenal lebih dalam Candi Gambar Wetan ini. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di belusukan ke situs-situs sejarah selanjutnya bersama saya, Medan Hijau. Salam Rahayu, salam toleransi, salam budaya, salam jaga kedamaian negeri kita ini.